Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi karot gatik dakwati wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, langsung saja mari kita mulai kuliah kita, yaitu untuk memulai mencoba untuk membuat satu makalah atau karya tulis singkat gitu ya, yang hubungannya dengan dakwah. Dan kita sudah beberapa pertemuan membahas tentang motivasi, tentang dakwah dan tarbiyah, dengan apa yang sudah kita diskusikan ya, kita pelajari bersama, coba sesuai dengan penalarannya masing-masing itu diungkapkan melalui tulisan dulu. Anggap aja buku itu lawan bicara kita, unek-unek yang ada dalam hati curahkan aja semua. Kalau perlu harus pakai itu mau diomelin tuh buku, omelin aja misalnya. Memang harus ada kata-kata yang sifatnya penegasan gitu, tulis saja di situ semua. Tentunya tidak menyimpang dari jalur-jalur yang sudah kita ketahui, artinya berdasarkan hujah-hujah yang sudah kita tahu dan kita terima. Hujah itu argumentasi ya, dalil-dalil yang ada. Saya hanya ingin memberikan contoh malam hari ini, mungkin sekilas saja, yang selanjutnya nanti bisa ditindaklanjuti bersama. Ya harus memulai membuat apa yang ada itu harus disimpulkan sendiri ya. Karena yang selama ini diterima dari saya itu kan cuman input, baru input dari saya kan. Nah, prosesnya kan kembali kepada diri masing-masing. Nah, setelah proses selama beberapa pertemuan ini kan, ya yang diharapkan outputnya itu. Di dalam Islam itu intinya adalah output, bukan input. Jadi outputnya itu. Sholat itu input sebetulnya, peringatan, tarbiyah, pendidikan. Jadi sholat itu punya nilai apabila sudah output. Kalau nggak ada output, sholat itu nggak punya nilai. Gitu kan. Contoh-contoh aja lah yang selama ini yang kita penekanan hanya dari segi input. Kita suka merintah-merintah anak-anak kita
kan kadang-kadang bahkan ngomel itu ya, terus bertanya sama anak biasanya kan, udah sholat apa belum, gitu ya, udah sholat apa belum, udah sholat apa belum, itu kan input sebetulnya. Nah, kemudian ketika terlintas kata-kata tentang sholat, itu kan input itu sebuah materi gitu, materi yang harus dijadikan proses berpikir. Nah selama ini tahunya namanya sholat itu ya Allah. Jadi anak-anak kita ya kalau kan udah sholat belum, ayo sholat, ya udah mending Allah Akbar, pura-pura wudhu. Kadang-kadang anak-anak pura-pura doang, udah orang tua lega. Terus akhirnya kan manfaat itu nggak melekat pada anak. Nah outputnya sholat yang merupakan tanha anil faksa wal mungkar nggak akan ada, ya kan? Karena outputnya nggak ada proses berpikir bagi anak-anak. Kadang-kadang buat nyenengin hati orang tuanya, pura-pura nggak wudhu. Sholat kerja itu yang penting ya, orang tua udah seneng. Selesai, udah. Padahal itu masih pelajaran gitu. Semua bentuk-bentuk ibadah ritual. Prakteknya ini kalau udah ada tangga nilai faksa ngomong, artinya ada nilai-nilai positif apa yang dilakukan setelah orang itu sholat. Itu sebetulnya, ya kan? Mencegah keji, perbaikan keji dan mungkar, berarti berubah menjadi sesuatu kebaikan. Kan kita tidak pernah nanya anak kita, yo hari ini kebaikan apa yang sudah kamu lakukan? Enggak. Ya kan? Jangankan itu sholatnya pun nggak ditanya, dia udah sholat belum, nggak ditanya juga. Makanya gua kadang-kadang lupa juga sholatnya. Ini fakta. Kita bicara nggak pakai dalil. Ya. Nah sama yang diterima dari saya selama ini kan hanya masukan kan, yang dijadikan hujah. Kalaupun ilmu jika anggap ilmu masih termasuk kategori ilmu ala lisan, ilmu yang hanya mampir di lisan. Itu padalika hujatullah azza wa jalla ala khalqihi, itu hanya merupakan hujahnya Allah untuk hambanya, makhluknya, belum output. Nah makanya dengan mencoba apa input yang ada, bahkan yang sudah ditulis itu kan sudah diproses nih, dipahami sesuai dengan penalarannya masing-masing. Tidak harus sama, berbeda itu fitrah. Jadi masing-masing tidak harus sama. Ungkapkan aja berupa tulisan. Udah ditulis nih, selesai misalnya berdasarkan dalil yang ada, itu disusun, nanti dibaca berulang-ulang. Ketika kita membaca tulisan kita kan kita mendapat nasihat dari tulisan sendiri. Nah, kita menerimanya enak nggak itu? Kalau diterima janggal, berarti terima orang lain janggal. Paham nggak maksudnya? Sebelum disampaikan kepada orang, mendingan disampaikan ke buku. Sesalah apapun penyampaian kita, nggak bakalan ngeyel buku itu. Gitu loh. Iya nggak? Kita biasakan dulu. Nah ketika kita baca kok kita ngeyel, berarti nanti kalau kita sampaikan ke orang pasti diayelin orang. Bisa dipahami ya? Ini metode sebetulnya. Nah ya materinya tentang dakwah. Anggap aja bikin judul aja, kewajiban dan tujuan dakwah. Nah, misalnya kewajiban dan tujuan dakwah atau arah dakwah, boleh bikin materi itu. Saya kalau boleh ngasih contoh ya. Coba buka surat Al-Imran ayat 104. Contoh aja, contoh. Yang sudah ketemu bilang saya. Surat Al-Imran ayat 104. Aku tak sambil rokokan bermangan. Al-Imran 104.
Al-Quran baca. Baca Al-Quran dengan baca HP kan beda. Baca apa? Baca HP kan gitu. Baca Al-Quran beda. Ada yang ketemu? Coba tolong dibaca kan kan? Sama artinya 104 ya Pak? 104. 104. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Nah, oke ya. Kasih aja judul. Ini kan enak. Jadi ngajinya apa? Tentang materi kewajiban berdakwah. Baru nanti ada metode. Ayatnya tadi apa? Al-Imran. Wal takum minkum ummatun ya ummatun. Wal takum minkum ummatun. Wal takum minkum ummatun. Ummatun yad'una ilal khairi ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna bil ma'ruf wa yanhauna anil wa yanhauna anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Oke. Ya, berangkat dari ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya, wal takun, dan hendaklah ada minkum dari kalian, di antara kalian, umatun, satu umat, satu golongan,
Yad'una yang mereka berdakwah. Yad'u kata asal dari da'a, yang mereka menyeru, yang mereka mengajak, yang mereka mengundang. Ilal khairi, kepada kebajikan, kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan bil ma'rufi, untuk berbuat ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Wa yanhauna, dan mereka mencegah anil munkari, dari perbuatan munkar. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, ya mereka itu. Mereka siapa? Mereka adalah umat yang berdakwah kepada kebaikan, menyeru pada kebaikan, merintah pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itu al-muflihun, orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Jadi berangkat dari sini ada perintah, dan hendaklah ada, dan hendaklah menjadi. Kun ini kata asal dari kana tadinya. Kana yakunu, kun adalah, jadilah, bisa ditambah lam. Ini lamnya namanya lam amr. Namanya lam amr itu perintah. Namanya wal takun, maksudnya aku mudhari wal takun. Dan hendaklah ada, dan hendaklah menjadi minkum, dari kalian semua, umatun, suatu golongan, satu kelompok, satu umat, yad'una, yang mereka berdakwah, yang mereka menyeru, mereka mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Ya. Jadi dakwah ini adalah perintah. Karena dakwah ini perintah, maka menjadi wajib. Makanya ini bisa jadi tentang kewajiban berdakwah. Dan kewajiban berdakwah ini ditujukan kepada semua muslim, semua umat Islam, kan satu umat tuh. Apapun profesinya. Profesi itu ya apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya. Mau tukang las, tukang batu, tukang apaan aja. Dia punya kewajiban untuk berdakwah. Ya kalau Islam ini nggak didakwahkan, ya kita mungkin belum tahu tentang Islam. Karena ada yang datang menyeru, ya kan, mendakwahkan. Kemudian ketika orang sudah tertarik, belum tahu, kemudian dididik, ditarbiyah, diberikan pelajaran-pelajaran. Itu ilal khair. Ngajak dakwah untuk menuju kebaikan aja. Nah, kebaikan itu sebagaimana yang kemarin sudah kita pahami, al khair itu apa? Apa al khair itu? Kebaikan. Ya, kebaikan itu apa? Al khair. Al khair itu apa? Kebaikan. Semua kegiatan yang kita lakukan yang Allah ridho. Yang apa? Yang Allah ridho. Semua kegiatan yang kita lakukan yang Allah ridho. Ya, jadi kemarin kayaknya sudah ada definisi tentang al khair. Ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atahu fid dunya wa yardallahu fil akhirah. Jadi ma yanfa'uhu, apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, wa yanfa'u jama'atahu fid dunya, dan apa saja yang manfaat untuk masyarakat jamaahnya di dunia ini, wa yardallahu fil akhirah, dan Allah ridho nanti di apa itu? Al-Khair, diapalin itu kan, ibu-ibu, ustazah, Pak Ustadz, itu dikenal masyarakat sebagai orang-orang yang baik, ahli kebaikan. Makanya alhamdulillah masyarakat itu husnudzon kepada kita.
Sehingga mereka memanggil kita ustadz, manggil ustadzah. Husnuzonnya masyarakat. Ya, bukan gelar. Makanya kita harus tahu diri setelah masyarakat saja mau berprasangka baik sama kita. Kita ini orang yang ahlul khair, ahli dalam kebaikan, ternyata ditanya al khair itu apa, nggak bisa jawab, kira-kira gimana? Misalnya al khair itu apa, terus nggak bisa jawab, ya kan? Itu. Apalagi pakai nama Khairun Nisa, ya kan? Wanita yang baik, sebaik-baik wanita. Apa khair itu? Ya. Nah itu al khairu wa ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atahu fid dunya wa yarnullahu fil akhir. Jadi kalau nanti kita berdakwah juga ketika kita al khair jelasin itu, orang seneng men. Orang paham. Dengan cara apa? Udah ada banyak guru nabil ma'ruf, ajak-ajak kepada kebaikan-kebaikan. Bayan hauna 'anil munkar, cegah perbuatan yang munkar. Mulai dari mana? Mulai dari sendiri. Ibda bi nafsi. Mulailah dari diri sendiri. Mulai kapan? Sekarang, saat ini, di sini. Dari mana mulai? Dari hal yang paling kecil, paling ringan. Nah, jadi kita dulu baik, kita berusaha untuk jadi baik, udah. Karena target utama dakwah adalah merubah kondisi yang tidak baik menjadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang baik supaya lebih baik. Keren nggak? Nyambung nggak sama materi ini? Jadi jangan ngelantur sama ayat yang amat. Ini namanya hujah dengan dalil yang ada. Ini buat khutbah 15 menit cukup. Nah, kalau orang sudah berdakwah kepada kebaikan, kemudian dia ngajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi orang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses itu tidak dihitung seberapa uangnya, seberapa tinggi pangkatnya, turunan siapa dia, enggak. Mau turunan siapa kayak kalau dia ada ini satu, berdakwah pada kebaikan, ngajak yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, udah dia itu orang yang sukses. Dunianya untung. Praktekan dulu. Ini janji Allah nih. Baulai kawul, pengen untung, lakukan ini. Pengen sukses hidup, lakukan ini. Kok belum sukses hidup, berarti belum melakukan ini. Minimal introspeksi diri. Saya udah mengajak diri saya untuk baik apa belum? Hari ini, saat ini, di sini, berangkat dari hal yang paling kecil. Saya udah ngajak tangan saya untuk mau nulis apa belum? Kalau belum, saya belum punya kebaikan untuk diri saya. Ngajak tangannya sendiri nulis saja belum mau, apalagi ngajari nulis anaknya orang. Paham? Nah, baca. Mengajak dirinya untuk mau baca Al-Quran aja susah. Bagaimana dia mendidik anak orang untuk membaca Al-Quran? Nggak nyambung. Berkah ilmunya nggak akan ada. Kalau pandai begitu tuh dia paksakan aja aslinya. Dirinya sendiri aja nggak mau baca, ngajarin orang baca. Nah, makanya kalau mau tanya pada diri sendiri, mana yang lebih banyak? Al-Quran yang kita baca sebagai pengajar Al-Quran, apa postingan-postingan HP yang ada? Itu untuk
untuk introspeksi diri sebetulnya. Jadi mulai sama, mulai dari diri sendiri. Ibda binaksik. Kemudian mulai sekarang, saat ini, di sini, mulai dari hal yang paling kecil, nulis, baca Quran. Kan enak kalau kita baca lancar, ngajarin anaknya orang-orang baca. Gitu. Kadang-kadang kita ngajarin orang baca Al-Quran, kita sendiri baca Quran nggak lancar. Coba orang masyarakat nggak mau tahu. Ada sebuah kumpulan tiba-tiba di situ ada kumpulan yang ada kegiatan ritual walaupun kecil-kecilan, misalnya ada acara misalnya ada baca rawi atau kemudian pembacaan kalam ilahi. Ketika tidak ada orang lain, yang ada adalah guru-guru ngaji yang hadir di situ, orang mesti nyebut Bu Sadah itu aja. Baiklah, untuk pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh Ustazah Pulana. Dia biasanya nodong, dia nggak mau tahu. Dia tahunya dia guru ngaji kok. Terus tersengal-sengal baca Al-Quran. Seringnya malu apa tidak? Makanya mawas diri itu penting. Dan baca Quran itu bukan sesuatu yang susah. Saya kenapa baca lancar? Saya tidak pernah satu kali baca Al-Quran, walaupun satu ayat. Saksinya banyak. Bapak-bapak nyaksikan, ibu-ibu lihat saya baca Quran. Saya bisa 4 kali baca Quran. Ulang 4 kali. Misalnya hari Rabu siang, saya baca dulu sendiri. Disimak. Ibu-ibu disimak, di bapak-bapak juga disimak. Kemudian saya baca lagi bareng-bareng ibu-ibu. Ayat itu juga. Kemudian saya baca lagi beserta artinya, lafaz demi lafaz diikuti. Kemudian saya baca sekali lagi saya untuk menjelaskan maknanya. Berapa kali saya baca? Saya ngomong ngasih contoh apa tidak? Bagaimana dengan Anda? Sudahkan Anda melakukan sebagaimana guru Anda memberikan contoh? Kalau tidak, murid pengkhianat. Guru kan digugulan, ditiru. Buat apa sama punya guru kalau nggak ditiru? 4 kali saya baca. Jadi wajar kalau Pak Warto baca Quran kok lancar, enak dong. Loh, aku 4 kali saja. Pertama saya mungkin agak begitu lancar, kedua rada lancar dikit, ketiga rada cepat, keempat makin enak. Penyakit kita itu kasal. Kita hanya seneng gaya, tapi nggak mau menunjukkan fakta. Gitu ya. Kita masih seneng terjangkit penyakit kulit. Ini kan masih seneng dipandang dari segi kulitnya doang, dalamnya keropok. Akhirnya masih kayak gedon. Paham ya ini ya? Mau dong, ini aja simpel sebetulnya. Kok saya hidup begini-gini aja? Baca ya tuh. Sudah belum melakukan ini? Kalau ini dilakukan, wa ulaika humul. Oke. Terus kita ajak kemana manusia itu setelah kita seru? Ya, kita ajak kemana orang? Setelah orang kita seru ikut, mau kita rangkul, mau dibawa kemana itu orang? Supaya mempunyai nilai kebaikan, tahu yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Lihat surat An-Nahl ayat 125. Ini satu ya. 125. 125.
Ini baca bah, baca. Iya. Baca. Buruan. Enggak belum baca. Ya ketemu. Udah. Coba siapa baca salah satu. Baca yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa aklamu bimang lula sabilihi wa huwa aklamu bil muhtadin. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kita tahu lagi. Ada dua materi nih kewajiban. Ud'u, serulah, berdakwalah. Kata saya tidak ayat lagi. Berarti ini ada perintah lagi. Ud'u, ajaklah. Ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Ya. Untuk mengajak yad'una ilal khair, untuk menjadi umat yang yad'una ilal khair, tugasnya adalah mengajak manusia menuju jalan Tuhan. Paham? Kenapa ke jalan Tuhan? Tuhan itu maha baik. Kalau orang pengen kebaikan, ya harus kenal dengan Tuhan. Kalau mau kenal dengan Tuhan, harus mendekat kepada Tuhan. Setelah dekat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan bisa menghadap kepada Tuhan. Dengan menghadap kepada Tuhan dia menyaksikan Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah menyaksikan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Ketika mengenal Tuhan, dia mengenal zat yang maha baik, maka akan mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga dengan limpahan kebaikan dari Tuhan itulah dia memancarkan cahaya kebaikan ini kepada umat manusia. Sehingga dia menyeru kepada kebaikan, perintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Keren? Terus bagaimana? Terus ya, terus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan ilmiah, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menghujat, tidak dengan apa ya, macam-macam ya. Bil hikmah, bijaksana, dengan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, dengan cara yang enak, dengan ilmu, dengan hujah. Ini kan ilmiah ini, ya kan? Nggak memaksakan diri dengan ego, kemauan, tapi ada dasar ilmu, namanya ilmiah. Itu wal mau'izatil hasanah. Kalaupun harus ngeyel, harus terjadi mujadalah, wajadilhum, dan bermujadalahlah kamu, berbantah-bantahan, eyel-eyelan, bilati ya ahsan, yaitu dengan cara yang baik.
Kenapa? Inna rabbaka a'lamu biman dhalla. Sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu terhadap orang-orang yang tersesat. Ya, ansabilihi dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa orang yang pantas mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Dua ini menjadi landasan tentang kewajiban berdakwah. Ya. Terus kalau dua ini sudah dilakukan, nanti dirangkum endingnya apa sih manfaatnya kita semua ketika melakukan dakwah, kewajiban dakwah ini? Kita akan dipuji oleh Allah, yang memuji Allah. Jadi jangan cari pujian, segala puji itu milik Allah. Gak usah pengen dipuji orang, nanti Allah yang muji. Apa kata Allah? Ini surat Al-Imran. Ya. 1, 2 sudah kita perintahkan apa? Kewajiban ini sudah dilakukan. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 110. Kuntum kalian semua khaira ummatin adalah sebaik-baik umat. Siapa yang bilang gitu? Allah yang mengatakan kalian semua ini sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dikeluarkan, kharaja itu keluar. Ukhrijat yang dikeluarkan, yang dilahirkan, linnasi untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan manusia. Jadi kita dilahirkan untuk kepentingan siapa? Manusia. Untuk kepentingan siapa? Orang banyak. Manusia. Diri sendiri. Untuk kepentingan siapa? Orang banyak. Manusia. Kalian ini sebaik-baik umat yang dilahirkan ke alam dunia ini untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan apa? Memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Sehingga Rasulullah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak manusia lain, bukan untuk diri sendiri. Diri sendiri udah dicukupin kok sama Allah. Keren nggak? Ini. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdampak manfaat untuk kepentingan orang banyak. Karena kita emang dilahirkan ke alam dunia untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri.
Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak-ajak orang untuk berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi untuk jadi orang baik apa? Itu. Berbuat untuk kepentingan orang banyak, mengajak orang untuk berbuat baik kepada orang banyak, mencegah kemungkaran. Ini semua. Nah, ini coba dirangkum. Tulis sama artinya, tuh sama artinya dirangkum, ditambahin dengan ulasan-ulasan ungkapan kita. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ayo. Kita diskusi, kita ngobrol bareng-bareng. Ada waktu banyak. Enggak, silakan. Balur. Benar. Tanya. Ayo, Bu Yanti, Bu Ira, ya, siapa mau nanya aja. Kamu Kang Galimi. Ya, Bu Uci. Nur. Ayo, masa baru mulai udah sekap? Belum, Pak. Belum. Baru mulai. Udah belum? Ayo, aku tak sambil ngerokok. Balur. Terus nanya apa aja, Bu? ini Ya, kamu. Ayo, Bu Uci. Syukur diapalin ini, ayah. Apalin betul. Tinggal dikasih ulasan aja, penjelasan dikit, sesuai dengan penalaran aja. Masa sekian banyak yang saya sampaikan nggak ada yang nyangkut. Berarti kita sudah berusaha mengajak orang berbuat baik, tapi orang itu nggak mau berbuat baik, berarti kita nggak lepas ya. masalah. Ya, jadi teruslah kita berdakwah untuk mengajak kebaikan. Teruslah kita berdakwah, ya kan? Agar manusia atau orang itu bisa mengenal Allah, ya kan? Walaupun pada akhirnya kita pun akan dilupakan dan tidak dikenal lagi. Mereka nggak mau, bahkan mengabaikan, dan ini nggak mau kenal kita. Karena tugas kita berdakwah supaya orang mengenal Allah, bukan untuk mengenal diri kita. Biar aja, kewajiban kita udah laksanakan. Dan tidak harus memaksa. Tidak harus memaksa. Terus berdakwah. Jangan dikasih kendor. Ya, tujuannya itu bila sabiro. Dan kita menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misinya Allah menciptakan alam semesta. Karena Allah menciptakan alam semesta itu punya tujuan. Tujuannya supaya Allah dikenal. Kuntu kanzan mafian, pak babtu anu ripa, pak kolaksul kolko liyarifuni. Kuntu kanzan mafian, aku tuh dulu hanya perbendaharaan yang tersembunyi. Pak babtu anu ripa, aku sangat cinta, aku suka kalau aku dikenal. Jadi fakolaktul kolko liyarifuni, maka aku ciptakan alam semesta, aku ciptakan seluruh makhluk supaya mereka mengenal aku. Jadi dakwah itu mengajak manusia supaya manusia mengenal Allah, bukan mengenal diri kita. Sekarang kan orang berdakwah pengen terkenal, ini lucu. Jangan pengen terkenal. Itu dakwah itu menyeru manusia supaya manusia mengenal Allah, bukan mengenal diri kita. Dia nggak kenal sama kita, padahal ini apa-apa. Kita tidak dikenal di bumi, tapi dirindukan sama yang di langit. Keren nggak? Jalan terus, jangan dikasih kendor. Makanya satu butuh materi, dua perlu metode, ketiga perlu guru, keempat semangat dan spirit guru itu lebih utama. Semangat.
Jangan dikasih kendor dakwah. Terus, bentar. Nah, ini materinya tentang dakwah. Dengan metode pembelajaran. Dan metode dakwah itu bisa dengan metode bil harfi. Dakwah bil harfi. Ya, dengan tulisan. Artinya kita bisa bikin karya tulis untuk difotokopi, disebarkan. Itu juga dakwah. Bisa bilisan. Ya, bilisan itu dengan menyampaikan, menyeru, mengajak dengan lisan. Apa lewat khotbah, lewat ceramah, lewat kutum, lewat ajakan langsung dari hati ke hati. Itu bilisan. Ada bilhal dengan perilaku. Tunjukkan aja perilaku kita di masyarakat. Ini loh Islam itu begini. Nanti orang melihat dan orang akan meniru. Oh bagus ya Islam itu. Dengan akhlak, dengan perilaku bilhal. Mulai dari diri sendiri. Oh ternyata Rasulullah itu mengajarkan Islam dengan lemah lembut. Nah mulai kita bicara itu belajar yang lemah lembut gitu. Jangan ngegas. Jelek orang bicara ngegas itu. Ngegas, langsung ngegas. Jangan, jadi Islam jelek. Oh Islam itu kasar gitu ya. Islam itu ngegas gitu. Ngegasnya itu dikurangin gasnya. Itu bilhal. Jangan ngegas terus. Ya. Tapi kalau lagi berhadapan dengan lawan, tidak harus keras, tetapi harus tegas. Beda. Tegasnya yo nih orang. Kalau ya, kalau enggak ya enggak. Jadi kamu gini iya apa enggak? Kalau ya, bilang ya. Kalau enggak bilang enggak. Jangan yang enggak. Nah, pokoknya pretel ya. Ya aja gitu. Itu bahasa santrinya begitu. Ya, gitu kira Mbak Nur. Iya. Jadi jangan kepengen orang mau karena bukan target kita orang mau. Itu kembali kepada taufik dan hidayah. Ya. Dan kita tetap. Jadi kita harus di samping menjaga nilai-nilai itu minunabilah, iman kepada Allah, juga diantaranya iman kepada takdir. Nah, kita juga harus bijaksana dalam menyikapi takdir. Kan kita tahunya baik buruk, oh memang apa Tuhan menakdirkan saya mau orangnya begini, karena orang ngegas ini orang mantap misalnya ya. Nah itu kira-kira kalau dilihat pantas apa tidak kan gitu. Nah sekarang kita bicara takdir itu ada baik, ada takdir buruk gitu ya. Kira-kira kita punya nggak pilihan? Pernah nggak kita memilih takdir buruk itu? Siapa yang memilih takdir buruk coba? Enggak ada. Hah? Maunya? Baik. Berarti baik itu pilihan. Ya kan? Buruk itu takdir. Tapi kita punya pilihan dong. Saya mau pilih yang baik kok. Menderita itu pilih nggak? Pilih nggak hidup menderita? Penderitaan itu takdir. Tapi kebahagiaan itu pilihan. Kamu mau bahagia apa tidak hidup ini? Pilihan. Bisa dipahami nggak Pak? Itu sebetulnya. Makanya ada usaha etik. Ya. Ada usaha etik itu ada usaha lahir, ada usaha batin. Tetap pilihan. Miskin, kaya, ya kan? Takdir kan? Nah sekarang punya pilihan nggak? Pilih miskin apa kaya? Iya. Kaya. Jadi kaya itu pilihan. Nah kamu itu pilih kaya apa tidak? Pilih kaya dekat dong yang sama yang maha kaya. Kenal dong sama yang maha. Nah, itu kan pilihan itu. Nah di sini sebetulnya kaya bukan karena materi ya karena pilih. Laisal gina bikasrotil arodi walakinal gina
Gina nafsu. Orang yang kaya itu bukan karena banyaknya harta dunia atau benda dunia, akan tetapi namanya kaya adalah kaya jiwa. Saman boleh cek nanti apa ya, penghasilan per kapita ya bangsa ini yang paling tinggi itu bangsa mana? Penghasilan per kapita Indonesia rendah lah. Penghasilan per kapita paling tinggi itu Swiss. Swiss itu negara paling kaya. Rakyatnya itu penghasilan per kapitanya kaya pokoknya, paling tinggi seluruh dunia. Dan banyak konglomerat menitipkan hartanya itu di Swiss. Bahkan beredar isu dana revolusi di Indonesia peninggalan Bung Karno itu disimpannya di Swiss. Keren nggak? Kaya nggak? Kaya. Sekarang cek persentase bunuh diri tertinggi di mana? Swiss. Jepang itu nomor 3 atau nomor 4? Swiss berapa persen bunuh diri? Kurang apa mereka? Penghasilan per kapita tinggi, hartanya melimpah-limpah. Nah, jadi bukan karena itu, bahagia itu. Nah, ini pilihan. Jadi kalau baik buruk itu pilihan. Buruk itu tajir, tapi untuk menjadi baik itu pilihan. Dan untuk menjadi baik itu pilihan kita sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain. Nah, kita mau apa tidaknya itu ada kembali ke diri sendiri, bukan orang lain. Gitu. Ini penting di dalam dakwah, ini penting. Makanya kalau orang yang paham dakwah, paham Islam, nggak terlalu ribet. Mau apa ini? Kan kita ini di dunia ini kan maunya begitu. Maunya kita muda, nggak pakai tua. Maunya uang banyak, jangan berkurang, gitu ya? Maunya kaya, nggak pakai miskin. Maunya sehat, nggak pakai sakit. Nah, maunya hidup, nggak mau mati, gitu ya? Terus kita berusaha untuk itu di dunia ini. Itu salah alamat. Kita berjuang setengah mati hanya untuk itu salah alamat. Kenapa salah alamat? Itu sudah disiapkan oleh Allah. Kalau sampean pengen muda terus nggak pakai tua, udah disiapkan oleh Allah untuk menjadi muda. Pak Warto itu udah disiapkan. Makanya Pak Warto nggak pernah pesimis jadi tua itu. Enggak, saya bakal muda nggak ada tuanya nanti. Saya bakal sehat nggak ada sakitnya. Saya bakal kaya nggak diselingin miskin dan nggak akan berkurang. Saya akan hidup terus nggak akan ada mati. Saya akan sehat terus nggak pakai sakit. Udah disiapkan oleh Allah sehingga saya nggak berusaha amat. Ya loro nek gelem berobat ora ya apa dikeroi nek gelem nek rada dipaksa ora dipaksa ya enggak gitu. Biasa-biasa aja lah. Kita maunya kan gitu. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Tapi tidak di sini, tidak di dunia. Tapi di akhirat. Dan kita udah tahu akhirat itu di mana. Ya, orang kita udah tahu di akhirat itu di mana alamatnya. Karena namanya masih di dunia Bu ya. Sebanyak apapun duit kita masak, nasinya banyak, toh yang dimakan cuman secukupnya. Kenyang udah. Bahkan kita masak banyak, niatnya untuk orang banyak, toh juga nggak habis. Yang dibagi-bagikan juga. Bukan untuk kita semua dibagi-bagikan. Kita punya banyak uang. Toh yang kita pakai cuma seperlunya aja itu. Selebihnya dibagi-bagiin. Bagikan ke tukang prapor, dibagikan ke tukang sayur, dibagikan ke tukang kriuk, dibagikan ke tukang cabai. Itu di sini di dunia itu kayak gitu. Terus kita ini fokus banget. Nggak disuruh fokus. Akhirat kita fokus. Dunia jangan dilupakan. Udah begitu aja. Jangan dilupakan. Jangan mentang-mentang lagi sergap ngaji terus lali bojo gitu ya.
Jangan. Ingat kamu punya istri, ya kan gitu. Kayak mulai, kan gitu. Yang belum punya istri ya cari istri, kan gitu. Itu kan urusan dunia, jangan dilupakan lah. Saya itu udah hampir lupa sampai. Saya sampai hampir lupa ya sama istri itu. Saking akhirat terus ya. Orang Mbah Nur, Mbah Limi enggak, ya saya pokoknya. Dia jangan dilupakan, jualan-jualan, saya ngaji-ngaji ya. Ya saya punya itu ya ingat bujuk, pulang kampung ya kan. Sebulan, ya, nggak usah dilupakan, tapi jangan dilupakan aja. Dunia itu secukupnya dunia. Selebihnya udah disiapkan oleh Allah, udah pasti itu. Yang penting kita termasuk orang yang beruntung. Hanya 3 itu. Nah ini nanti dibikin tuh, kasih kata-kata. Gampang, ini coba ya. Tak contohin sedikit aja. Misalnya dianggapnya fakultum apa misalnya, atau acara apa? Cuma gini tuh, acting gini kan. Atau kalau di mimbar pura-pura begitu. Sambil lihat aja semua tuh, lihatin satu-satu kalau foto ini. Saya akan nunduk-nunduk ini kan, tadi kan nge-per semua sama kita. Ini nggak usah berpikir apa-apa, anggap aja di depan kita ini monyet semua. Kalau wah ini ustadz, minder kita mau ngomong, wah nggak usah ada, monyet semua. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari hamdalah yang paling gampang kalau kita belum menguasai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bil khusus yang kami hormati Bapak Camat Batang, Bapak Nurhuda dan Om Karong, Bapak Kepala Desa Pekalongan, Ahmad Ghazali, Bapak Bupati Belambangan, Andri Wahyudi. Insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, tak ada ucapan yang layak kita sampaikan kecuali adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat umur panjang sehat, sehingga malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan suatu gerakan dakwah di kampung kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dakwah begitu penting, peran dakwah, peran dai adalah penting di masyarakat. Ketika dakwah ini sudah tidak ada, maka bagaimana nasib Islam ke depan? Siapa yang akan menyuarakan Islam di kampung kita? Ketika kita sudah berhenti tidak mau berdakwah. Dan dakwah adalah merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul mantap. Nah, bahasa basi ya, menyapa. Itulah firman Allah. Watakum minkum. Wah. Dan ada di antara kalian. Umatun, satu umat, satu golongan. Yad'una ilal khair, yang mereka menyeru berdakwah untuk kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak pada yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau itu mereka lakukan, wa ulaika humul muflihun. Allah jamin kita
Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang menang. Bu, apaan? Beruntung. Mau beruntung? Mau menang? Mau sukses? Dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan kepada memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus semangat untuk berdakwah, dakwah Islamiyah li'ilahi kalimatillah. Insya Allah hidup kita akan dinaungi dengan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, boleh kita nanti kawin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai satu ayat. Ayo siapa yang bisa nirin? Tak siapkan amplop 250.000. Ayo ke depan, ayo Bu Yanti. Iya, udah mau mulai. Kayaknya gampang banget kayaknya. Gampang banget kan? Ayo coba Andri. Sebelah Andri. Keren Pak. Nah? Lanur. Enggak, saya ngasih contoh. Lanur. Bisa kan dipakai celana? Depan Mbak. Bisa. Keren juga kan? Keren. Ayo siapa? Ayo Nah, Bapak udah ngelotok duluan. Cuman berapa menit itu Pak? Kali ini baru beli. Bisa dipahami nggak bahasanya? Bisa. Bisa kan? Bisa. Dipakai khutbah juga keren. Buat kultum, Ramadan keren. Kalau mau disambung ke berikutnya. Kemana orang kita ajak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu bil hikmah dengan memberikan mau'izah hasanah. Dan kalau memang harus berdebat, berjadalah, berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang lakukan, itulah perintah Allah dalam berdakwah. Dan apabila itu kita lakukan, kita dipuji oleh Allah dengan pujian kuntum khaira umatin, kalian ternyata sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Kalau melaksanakan tugas ini, mau laksanakan tugas ini, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, saat ini, di sini, dari hal yang paling kecil. Ayo mulai sekarang, saat ini, di sini. Ayo coba maju. Ayo. Untung pengen menjadi yang terbaik, pengen lebih itu. Aku nggak mau. Belum Pak. Tapi amalnya nggak mau ngejalan. Itu orang pintar apa orang cerdas? Hah? Bodoh orang itu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ayo, enggak, ini mumpung ini jalan. Atau begini, nanti coba dituangkan dulu lewat tulisan. Ya, siap ya? Boleh berbeda. Pokoknya intinya tadi kayak saya contohkan itu. Cuma nambahin dikit-dikit doang, materinya sudah ada. Ibu-ibu itu bikin, seandainya ibu juru masak yang baik, bahannya udah tak siapin. Silahkan ibu mau bumbuin pakai apa, itu urusan jenengan. Ini bahannya, udah tinggal dimasak. Mau dimasak apa? Monggo. Aku besok tak nyobain masakan jenengan. Rabu depan. Seminggu dicontohin udah, bahannya dikasih, resepnya dikasih. Gampang kan ini? Tuangkan dalam sebuah tulisan. Kalau mau biar agak lebar pakai tulisannya yang folio. Kan lebar tuh folio itu.
cukup selembar atau 2 lembar lah, selembar bolak-balik atau satu folio itu. Enggak, mencoba aja, mencoba. Dengan dasar itu kita bisa uji kelayakan. Sekarang bayangkan, ibu-ibu kan sekolah kan dapat ijazah. Kira-kira kalau nggak ikut ujian, kira-kira pantas nggak sih nerima ijazah itu? Terus nggak ikut ulangan, terus pengen dapat nilai 8 misalnya gitu. Ulangan nggak pernah ikut. Layak nggak kira-kira? Rapotnya nilai 8 maunya gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, untuk menentukan uji kelayakan itu kan setidak-tidaknya yaitu supaya nanti di sertifikat ini buatkan sertifikat, udah akan dipesan sertifikatnya. Saya udah instruksikan sama Pak Ketum supaya dibuatkan sertifikat. Karena kalau S1 itu kan sampai kalau disuruh kuliah 5 tahun tahu enggak? Kelihatannya potongannya bikin skripsi juga males-malesan. Untuk lulus itu angel untuk S1. Paling ujung-ujungnya nanti Pak Yai aja yang buatin kan gitu. Ngejokiin ya kan. Gitu. Tapi enggak masalah. Karena kan Pak Dedi sedang mundar-mandir ke Kemenang. Tak suruh Kemenang. Bahkan ke Merdeka Selatan sana, ke Kebun Sirih kan, ke DKI apa untuk ngurus persyaratan itu. Nanti kalau memang diperlukan sertifikat akan saya cetak, tapi minimal seandainya ada pertanyaan, ada apa, kita udah siap mental, kita udah siap apa, karena nanti apa ya, ada namanya akan didatangin dari petugas dari Kemenang itu untuk disurvei. Di sini. Suratnya udah dikasih ya. Udah jangan khawatir, ada Pak Warto. Berkurang gimana nih Pak? Difasilitasi. Ya kan? Saya udah siap, tak suruh cetak. Mau dibikinkan sertifikat. Jadi nggak usah khawatir, kita punya nanti sertifikat resmi yayasan, ada stempel. Itu akan dibuatkan itu. Ya. Coba nanti dibikin, wong sinau belajar buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Dikumpulkan, kan yang ngoreksi saya, ya kan? Ibu-ibu datang aja, Pak Warto gampang, bawain aja sate kambing, Pak nggak usah rewel, nggak rewel, udah tahu kesukaannya sate kambing, tengleng lah gitu. Oh bikinin rendang jengkol yang rada kental, wah bisa lu. Orang nggak dikoreksi oleh orang lain, tapi kan yang koreksi saya. Udah jangan malu-malu, nggak usah takut. Apa lu? Ya, nanti dikoreksi, nanti ada kurang, nanti bisa dirawat. Coba ini nanti ini dulu. Ya memang harus latihan dari pelan-pelan. Atau mau cari materi lain yang pernah mungkin ibu-ibu atau bapak ada yang nyiapkan materi yang dulu-dulu misalnya untuk membangkitkan generasi yang lemah atau membentuk generasi yang kuat gitu. Itu kan pakai surat An-Nisa bisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Itu bisa, tapi judulnya apa? Itu generasi yang membentuk generasi yang kuat, mengantisipasi generasi yang lemah, bisa juga membangkitkan generasi yang lemah, menciptakan generasi yang kuat, kokoh, yang teguh. Ya. Berisik, oh iya, useng aja, ora kusuk belas.
Ya, ayo ada yang ditanyakan. Ayo. Silakan. Kalau nggak ditanyakan daripada saya yang tanya nanti repot. Ada? Siapa yang dimaksud ahlul kitab dalam surat Al-Imran ayat 110? Ahli? Ahlul kitab. Oh. Coba dibaca lagi ayat 110. Ini kan potongan ya. Pasti lanjutannya ini, betul nggak? Walau anak ahlul kitab amanu gitu kan? Iya. Coba lihat itu lanjutannya. Enggak lanjutannya ini 110. Yang ditanyakan bed itu lanjutannya berarti. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum mul fasikun. Iya. Itu yang ditanyakan adalah lanjutan surat Al-Imran ayat 110. Ya, karena saya hanya mengambil dalil pendukung daripada ini sebagai ending, makanya saya nggak teruskan ayatnya. Karena itu penumpang itu. Tapi kalau pembahasan ayat secara keseluruhan, mestinya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amanna ahlal kitab lakana khairul lahum. Terus Minhumul humul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ya. Walau amanah ahli kitab, dan jikalau beriman ahli kitab yang dimaksud itu adalah al-Yahudu wan Nasoro, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan jikalau seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mau beriman sebagaimana imannya orang-orang Muhammad, lakana khairul lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Namun humul mu'minun, mereka ada yang beriman, wa aksaruhumul fasikun, tapi kebanyakan mereka fasik. Jadi ahli kitab banyak yang beriman. Pengikut Nabi Musa itu ahli kitab lagi beriman. Pengikut Nabi Isa jam dulu dia beriman. Tapi kebanyakan fasik tahu tapi dia menolak, itu fasik. Paham ya? Jadi siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Terjawab? Nah, gitu dong nanya. Itu memang saya tahu, saya nggak teruskan karena saya belum diperlukan ayat itu. Kita hanya perlu ayat yang mendukung. Oke? Kalau orang ahli kitab mau beriman kepada kita, mau iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, itu lebih baik bagi mereka sebetulnya. Namun mereka juga banyak orang Kristen yang tiba-tiba terus jadi mualaf kan, banyak. Kebanyakan mereka fasik. Bukan nggak tahu, yang kepingin membenarkan banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Enggak. Ada yang nanya? Oh. Kalau nggak nanya, saya nanya. Di antara ibu-ibu siapa yang ahli bikin rawon? Rawon. Bundu harum. Oh, Bu Yanti. Menu rabuk ya. Rawon sama jengkol rendang. Enggak, bercanda. Ayo silakan, kalau yang mau ditanyakan silakan. Apa itu yang agak apa? Agak susah itu nggak? Ya pokoknya nanti hari Rebu nggak usah sungkan-sungkan, bikin aja tulisan apa yang kira-kira ya nggak harus seperti ini enggak.
Apa aja yang kita bisa. Yang penting ada argumentasinya yang jelas. Boleh unek-unek apa? Siap. Apa yang menyebabkan umat Islam menjadi umat yang terbaik? Apa yang menyebabkan umat Islam menjadi umat yang terbaik? Apa yang menyebabkan Umat Islam menjadi umat yang terbaik? Ya, gampang. Ini aja udah terjawab. Kuntum khaira umatin. Ya, kalian ini sebaik-baik umat. Apa sebabnya? Ya, sebab ukhrijat linnas. Kalian ini dilahirkan untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk ngajak-ajak pada kebaikan. Otomatis wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Itu yang menyebabkan kamu menjadi umat terbaik. Plus tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Makanya walau ana ahlul kitab amanu, ya, walau amanah ahlul kitab, betul? Apa itu ayatnya? Kalau amanah alul kitab Lakana khairul lahu. Dan jika para ahli kitab Yahudi Nasrani itu mau beriman seperti kalian orang Islam itu, maka itu lebih baik bagi mereka. Hanya sayangnya humul mu'minun, sebagian mereka ada yang beriman, wa aksaruhumul fasikun, kebanyakan mereka fasik. Ini yang menyebabkan kita menjadi sebaik umat ini jelas. Kuntum khaira kalian itu sebaik-baik umat. Apa sebabnya? Kalian itu ukhrijat linnas, dikeluarkan, dilahirkan ke alam dunia untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk ngajak-ngajak kebaikan. Ya, orang Islam itu dibina supaya menjadi orang baik, orang yang takwa. Kenapa? Kita ibadah itu pelajaran, dan dengan pelajaran ibadah itu akan dapat membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Takwa itu outputnya. Kita dididik sholat. Inna sholata tanda anil faksai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, tanhauna anil munkar, mencegah kemungkaran. Kan gitu. Apa benar begini ini bisa mencegah kemungkaran? Tidak. Tapi dengan ini, ibadah ini kemudian dipahami, ya, filosofinya, pelajaran dari sholat. Di luar sholat, lihat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam kedamai untuk terang, untuk mengajak perdamaian, damai, kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang, tebarkan kasih sayang, tebarkan kedamaian ke kanan, assalamualaikum ke kiri kita, tebarkan keselamatan dan kedamaian kepada tetangga kita yang ada di sebelah kanan, ada tetangga kita sebelah kiri, karena kita madhep ke, kalau madhep ke sini yuk kanan sana kanan kiri, menebarkan keselamatan dan kedamaian, kasih sayang. Keren nggak? Gitu, itu takwa namanya. Kok habis sembahyang berantem? Wah, kan gak enak banget. Suami pulang Jumatan, istri selesai sholat zuhur, nyampe rumah berantem. Ini lucu gak? Lucu. Hah? Saya sholatnya kemana? Nah, jadi ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Itu yang menyebabkan umat Islam menjadi khairu umat. Makanya Nabi diperintah dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak sekali-kali utus engkau wahai Muhammad untuk menebarkan kasih sayang. Ini kasih sayang. Ini takwa. Suatu sholat ngaji ora gelem. Ini lucu juga ya. Sama pengajian nggak suka, aneh. Terus mana ma'rufnya?
Apa lagi? Ayo. Belakang. Kan jawabannya udah. Belakang dulu, depan belum? Oh, udah. Kau ini Ayo tetaplah jadi baik. Walaupun Khairul yang umat. baik. Khairul umat. Baik, ayo terus tetap baik. Walaupun orang nggak baik sama kita, tetap jadi baik. Ayo. Tetaplah jadi baik. Kalau untuk menjadi baik itu adalah pilihan kita sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain. Selesai. Tinggal kita mau baik apa enggak, gitu aja. Itu cuma itu. Berbuat baiklah kepada semua manusia. Manfaat. Pokoknya manfaat buat kita, manfaat untuk orang banyak, Allah ridho, itu al khair. Kan kita tahu pedoman apa al khair, mayan fauhu, wayan fau jamaah tahu bejunya, wayar dollah fil. Udah jelas kok. Asal itu kita lakukan, terserah. Orang mau baik, alhamdulillah, enggak baik ya, alhamdulillah kita tetap baik. Kita ajak baik, orang kok baik, alhamdulillah hidati bini mati hitatimus solehat. Kita baik kok orang tidak baik sama kita, tetap alhamdulillah ala kulli. Yang penting saya tetap baik walaupun orang nggak baik. Oke? Untuk apa kita tumbuh dewasa? Kalau kedewasaan kita hanya untuk membalas keburukan orang lain. Untuk apa kita ngaji pinter-pinter? Kalau kepintaran kita ujungnya hanya untuk meniru keburukan orang lain. Keren lah. Keren. Ada yang mau ditanyakan lagi ayo? Ya. Ayo. Kompor-kompor ini. Kalau Mbak Libi yang tanya ini ngerot-ngerot sih. Belum tuh dia tuh. Ayo dong. Ayo, kompor ini. Ya, siap. Nggak manusia aja Pak, kayak tumbuh-tumbuhan juga bermanfaat bagi orang lain juga Pak. Iya, kenapa? Ya maksudnya bermanfaat untuk diri sendiri juga bermanfaat buat orang banyak. Tumbuh-tumbuhan, iya. Kenapa? Yang mau ditanyakan apa? Ya itu nggak manusia aja yang bermanfaat untuk orang lain. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Bukannya nanya. Terus yang mau ditanyakan apa? Yang tanyakan itu nggak manusia aja. Iya. Itu tambahan. Tambahan tumbuh-tumbuhan juga sama seperti manusia, Iya, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya yang tanya kalau teman nggak tahu. bagus. Kalau tumbuh-tumbuhan aja bisa bermanfaat untuk dirinya dan manfaat orang lain, sampean yang menungso kok nggak bisa, itu jadi menungso model apa? Salah lagi. Loh, tumbuh-tumbuhan aja bisa kok. Iya. Nah itu pertanyaannya, ya kan? Isen aku sini. Tumbuh-tumbuhan nggak punya otak loh. Nah, menungso. Ya, udah. Nah ya itu. Tapi kok bisa maksudnya pikir apa itu Ya bisa. iya. Nah, yang dipertanyakan apa? Nggak ada pertanyaannya, cuma Ada pertanyaan. perbandingannya Iya. sama seperti manusia. Iya, makanya pertanyaannya jadi begini, kalau tumbuh-tumbuhan aja biar bermanfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain, kok menungso raiso, ini jadi kowe menungso model apa? Itu kan pertanyaan. Biar bertanya pada diri sendiri, yaudah aku jadi menungso orang. Kok kalah kalau tumbuh-tumbuhan? Iya. Kalah kalau wedhus. Bermanfaat. Nah, itu pertanyaannya. Tanyakan pada diri masing-masing. Aku ini wedhus apa menungso? Aku ini menungso apa kedondong? Kedondong aja manfaat untuk dirinya dan orang lain. Kok aku menungso yang punya otak kok nggak manfaat? Biar introspeksi. Diri. Itu ayat Allah untuk pelajaran kita. Iya. Gitu. Iya nggak? Iya. Jadi ada pertanyaannya kan? Ah iya. Jadi mas sedang Keren ya, keren ya. Ada ibu ya, ayo ibu ya. Belakang. Boleh biar dulu. Ini Pak, Iya siap. tadi Bapak mengatakan kalau umat Islam itu kan umat yang terbaik yang dilahirkan karena mengajak atau menyuruh orang berbuat baik. Apa yang saya tanyakan, apakah sebelum umat Islam tidak mengapa tidak dikatakan umat terbaik? Apakah dia tidak disuruh untuk melakukan mengajak-ngajak kebaikan atau gimana? Ya.
Kita bicara umat, bicara mengajak kebaikan itu khususnya adalah untuk manusia ya, manusia. Ini agak susah sebenarnya ya. Jadi peradaban manusia itu diawali dengan Adam. Diawali dengan Adam. Jadi kalau kita bicara sebelum Islam kan Adam sudah Islam loh. Adam sudah Islam, Adam. Jadi Islam itu bukan berarti Nabi Muhammad aja, bukan. Ya. Ya kan? Ya. Islam itu kan sikap. Nah, dan Adamlah manusia pertama. Nah, kalau Adam manusia pertama, apakah Adam juga orang pertama? Manusia. Hah? Enggak. Hah? Kita udah ada nurnya Muhammad. Nabi. Adam bukan orang pertama. Ini yang harus dipahami. Adam bukan orang pertama, tapi Adam adalah manusia pertama. Itu sebabnya malaikat protes ketika Allah menciptakan baik qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Qalu atajalu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini akamu malah ta'lamu. Keren ya? Kan kalau paham ayatnya ini ya pantas. Wait qala rabbuka lil malaika, dan ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, itulah awal diciptakannya Nabi Adam. Kemudian qalu, malaikat menjawab, mereka para malaikat menjawab, atajalu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang suka menumpahkan darah? Berarti sebelum Adam ada orang-orang di muka bumi yang pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah. Berarti sebelum Adam ada orang apa tidak? Ada orang. Pekerjaannya menumpahkan, membuat kerusakan. Baru Adam. Nah, Adam ini yang disebut al-insan atau manusia, ya, yang sudah dilengkapi antara jasmani dan rohani dan plus memiliki akal. Disitulah mulai ada peradaban. Ada nilai-nilai nur di dalamnya. Paham ya? Sehingga ketika nur itu sudah masuk ke dalam Adam, semua malaikat pun akhirnya hurmat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak Adam itu sudah sudah ada Islam. Dan Adam adalah manusia pertama yang punya peradaban Islam. Sebelumnya pembuat kerusakan, tukang menumpahkan darah. Adam. Pasangannya Hawa. Adam dan Hawa. Ini kita dari segi lahiriah aja nih kita bahasnya. Kita nggak segi dalam-dalam aja. Nah, kemudian secara syariat Adam dan Hawa bertemu, punya keturunan kembar, keturunan lagi kembar, anaknya makin besar. Nah, udah sama-sama dewasa, yang laki demen perempuan, yang perempuan demen sama laki, itu fitrah. Setelah itu ada peradaban enggak? Bagaimana caranya nih kalau anak udah mulai jatuh cinta? Bahkan Butuh aturan apa tidak? Butuh aturan kan? Nah di sini mulai ada syariat. Ya udah kawin. Jadi di zaman Nabi Adam
Ya, yang namanya perkawinan itu harus antar saudara. Nggak boleh kawin dengan orang lain. Ya, belum ada yang lainnya. Harus dengan saudara. Yang lainnya belum ada. Kakak sama adik, adik sama kakak. Ya, Betul nggak? Iya. Labuda, Ikrimah, Qabil, Habil, itu kakak adik. Di zaman dulu yang namanya nikah harus dengan saudara kandung. Sekarang? Sekarang? Nggak boleh kan? Dulu harus. Ya kan belum ada yang lain. Dulu harus. Baru itu doang. Kalau nggak mau kawin dengan saudaranya sendiri, mau kawin sama siapa? Belum Waktu itu ada. yang ada cuma kambing, kerbau, sapi. Iya. Nggak boleh. Belum ada yang lain. Nah itulah yang terbaik. Karena adanya peradaban Islam. Betul nggak? Nah itu. Yang ngajarin Nabi itu loh, ya Allah mah. Jadi orang pertama, bahkan di deretan Nabi dan Rasul nomor 1 Adam. Kedua baru Idris, Nuh, ya kan? Ada Ibrahim, ada Ismail. Oke. Dari dulu sudah. Bahkan kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu 1500 sebelum Masehi. Bayangkan, tahun 1500 sebelum Masehi itu sudah ada agama namanya Hindu. Di Hindu sana. Dan punya pimpinan dan pimpinannya menulis kitab. Namanya Weda. Di sekolahan pernah ada ajaran ini? Ya ada Pak. Kitab agama Hindu namanya Weda. 1500 sebelum Masehi. Berarti Nabi Isa aja belum lahir. Oke ya. Kemudian 1000 tahun kemudian muncul karena pergolakan penolakan terhadap adanya ajaran kasta. Di Hindu itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ini ada kelompok namanya Gautama, Sang Buddha Gautama ini kan, yang menolak itu, ya kan? Akhirnya dia membuat sendiri. Muncul 500 sebelum Masehi agama Buddha, sama dari sana. Nah, ini ke Indonesia, masuk ke Indonesia. Tapi tidak bisa diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia. Oke? Sampai sekarang pun minoritas ya. Indonesia atau Al-Jawi, dulu Jawa Dipa belum bisa menerima Hindu Buddha. Datang Kristen. Ini kan? Minoritas. Tapi begitu datang yang dari Timur Tengah, dari Persia, udah ada datang ke Kalingga, itu pertama dari Persia, pedagang Persia itu ke Kalingga. Kalingga itu sekarang daerahnya Mbah Nur, Pekalongan, Batang, itu kerajaan Kalingga dulu. Dan saya pernah mampir ke pantai itu. Namanya Pantai Ujung Negoro. Ujung itu batas, negara itu kerajaan. Itulah batas kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Sang Ratu Sima. Orang Batang, orang Pangalengan nyebut Ratu Keling, gitu kan? Ya. Ratu Keling ya. Nah. Ratu Keling itulah yang dulunya kemudian mengutus anak buahnya yang bernama Kiai Poleng ke daerah Jimbung. Jimbung itu sekitar Klaten, Pates dan sekitarnya itu dulu daerah Jimbung. Itu mengikat kudanya di pohon asem, sehingga karena asemnya dibuat mengikat kudanya Kiai Poleng, sampai sekarang asemnya segitu-gitu juga, nggak tambah besar, nggak tambah ini, segitu-gitu juga pohon asemnya. Tapi ini 5 orang nggak ke itu, 6 orang bagi pohon asem di Poleng. Nah itu sejarahnya. Nah, itu dari Persia kan.
Sekarang lagi geger itu. Banyak makam-makam lama yang dipalsukan. Ini daerah Pekalongan dari Persib. Ya. Enggak langsung diterima. Abad ke-7. Abad ke-7 baru masuk ke Indonesia. Itu yang dari Persib. Para pedagang di Persib. Di awal Islam yang di Jawa ya. Di Indonesia sudah punya keyakinan. Dan kemudian abad ke-14 mulai kumpul, terbentuklah Harokah Dakwah wa Tarbiyah Auliya Desa, gerakan dakwah dan pendidikan Wali Songo itu udah abad 14. 800 tahun kemudian sebetulnya. Abad 15-an, 14-15. Dimulai pada kerajaan Majapahit. Di pedalaman Jawa belum bisa nerima, baru di pesisir utara dipimpin oleh para wali. Di dalam, kenapa? Di Jawa udah punya keyakinan. Sebelum Islam menawarkan Qul huwallahu ahad, itu orang Jawa sudah punya keyakinan adanya Gusti Kang Moho Tunggal, alias Sang Tunggal, Tuhan yang Maha Esa. Sudah dijawab. Cuman belum ada sebutan agama Islam. Dan sudah ada ajaran yang namanya sumarah, pasrah, nrimo ing pandum. Belum kenal tawakal, belum kenal Islam. Berserah diri itu sumarah. Orang Indonesia sudah. Nah, kalau kita cerita itu, jadi Islam itu memang Islam dari sisi Allah. Islam itu sejak ada peradaban manusia sudah ada Islam. Nah sekarang jadi geger karena ada embel-embel agama tadi. Padahal agama itu bukan bahasa Arab. Itu yang jadi masalah. Nah, agama sendiri mengajarkan tata cara, konsep bertuhan, mengajarkan tentang percaya adanya Tuhan. Orang percaya adanya Tuhan belum tentu orang itu bertuhan. Ini masalah. Tapi kalau Islam pasti bertuhan. Kalau orang Islam nggak bertuhan, mau berserah dirinya kepada siapa? Paham Bu? Jadi Islam terbaik sebetulnya. Makanya sampai sekarang nggak berubah di Indonesia. Nggak mudah digoyahkan, nggak mudah. Sampai sekarang. Wah. Gusti Kang Moho Tunggal, Sang Yang Menang, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Pengakarnya jagat, pencipta alam semua, semesta. Belum ada namanya Rabbul Alamin itu belum kan. Oke ya. Sudah Ibu. Pokoknya asal Islam mati baik ya. Islam ya. Yang nggak baik ini kan ajaran sempalan-sempalan macam-macam. Jadi kacau, kerjaan itu. Islamnya baik. Pasti baik. Ada bisa di itu. Iya. Ada lagi? Cekap? Cukup ya. Jadi ingat ya, ini dibaca catatan. Saya udah ngasih contoh, tolong nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah. Jangan gara-gara gini gitu, jadi lemes gitu ya. Saya nggak mau begitu. Mentalnya jangan mental lonjong ya. Ya. Jangan. Kalau mental tahu Bandung lah, yang masih empuk seger gitu. Tahu soda atau apa? Jangan. Bikin aja nggak apa-apa. Ada waktu kosong, bikin bahannya dikasih, tinggal ngasih bumbu dikit-dikit kayak saya tadi contohnya. Ya Bu ya. Oke ya. Siap ya. Insya Allah itu wajib hukumnya ya. Ini tuh jika saya menghendaki Allah. Jika Allah menghendaki, Allah pasti menghendaki kebaikan. Dan ini urusan kebaikan karena Dia Maha Baik. Oke, ya. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.